Alhamdulillah jamaah masjid dan belajar din saling berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita dan kita harus saling hadir ilmu dan jadi jangan menjadi sunnah mulia alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang sudah berbalik, yang salah, orang yang sudah mendapatkan beban untuk menjalankan perintah Allah yang wajib dan menjauhi larangan yang haram. Kalau sudah baliknya dan yang dia kewajiban harus kita kerjakan, yang haram wajib kita balik kerjakan. Kemudian tata cara bersuci menggunakan benda selain air. Mungkin dua blok kita ya baca. Kita bicara ya sama ini kali ini kita punya harus selesai. Dan syarat-syarat yang dibolehkan untuk bersujud nanti sebagai tinja selain menggunakan air. Yang tadinya batu, batu, kayu, tanah, kering, daun yang basah, dan bahan. Kemudian alhamdulillah sekarang kita akan memasuki materi tentang rukun-rukun amalan yang seperti saat kita kerjakan. Kalau kita mau sholat wajib itu maka yang diwajibkan dulu adalah berwudu. Belajar rukun-rukun dulu, sunnah-sunnah dulu, yang membatalkan dulu, makruh-makruh ketika kita syarat-syarat sahnya. Perhatikan benar saya kalau ada yang paham nanti tanyakan. Bapak-bapak Ibu sekalian, rukun-rukun ini dijelaskan di sini. Rukun-rukun ini sifat ada 6 perkara. Kalau kita ditanya rukun-rukun ada 6 perkara tersebut. Yang pertama niat. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Ini niatnya itu bersamaan dengan awal membasuh wajah. Niat dulu di hati, baru menyapu wajah gitu. Kita begini, baca lapas niatnya dulu kan. Itu 2, kita ada 11 hari. Dan ketika kita menyapu ke wajah air, langsung lihatin niat. Sengaja buru-buru, ada sedikit, atau yang pendek saja, sengaja buru-buru karena langkah sudah selesai. Niat dulu itu. Kalau mau yang jelas, yang panjang, tidak apa-apa. Jadi berniat ketika membasuh wajah. Rukun yang pertama. Rukun wudu yang kedua adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh muka. Yang namanya wajahnya yang dia dari
atas tumbuh rambut, ya, sampai ke telinga, sampai ke bawah dada. Ya. Yang lainnya jenggotnya tebal, dia nggak wajib. Masalah masuk menyalat-nyalat. Ya. Indonesia ini jauh hidup tebal, coba kalau menjawab. Oh, ya. Jadi, kalau nggak berjenggot, wajib basah karena air semua. Dari batas kurang yang wajar ya. Nah, ini kan sudah hilang ini ya kan, itu masalah. Ini yang wajar saja. Ya kan tambah sepuh, tambah hilang. Apa ya, sampai ke atas ini gak ada lagi. Ya, sampai sini nggak usah. Sampai batas wajar aja, kurang. Ya. Atau ada yang rambutnya tumbuh sampai ke sini biasanya itu kan, ada kan? Nah, tetap aja wajib dibasuh itu, walaupun itu rambut. Ya, jadi batas wajah gitu. Ya, itu yang kedua. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Batas wajah kita paham tadi dari batas tumbuh rambut sampai batas telinga sampai di bawah tangan. Ya. Nah, ini wajib basah. Ya. Yang ketiga, ghusl yadain, mirfaqain, membasuh dua tangan sampai ke siku. Ya. Jadi wajib sampai ke atas lebihkan sedikit daripada siku. Ya. Allah perhatikan siku itu, siku itu ada di garisnya. Ya, garis biasanya. Jawaban saya kan kasih tahu tanya apa sih ya. Nah kalau kurang nggak sah. Nah, saya sering memperhatikan orang dulu kayak orang tinju gitu. Ternyata belakangnya nggak basah sih, nggak basah. Ya, ini harus hati-hati. Ya. Ibu-ibu juga harus hati-hati kalau harus basah. Makanya tempat wudhu itu bagus. Sebelah sana ibu-ibu ya kan, sebelah sini ibu-ibu supaya ketika ibu-ibu membuka tangan nggak kelihatan laki-laki begitu ya, maksudnya dipisah itu supaya aurat perempuan kelihatan ya. Yang sengaja ngintip ya kan, ibu-ibu ya tidak boleh ya. Yang lebih alhamdulillah dunia dua ibu-ibu sama khusus ini tadi ya, sampai ke siku, naikkan sedikit ke atas. Terlalu lebih makruh, kurang nggak sah. Ya. Misalnya cuci tangan pakai ketiak sini, itu makruh hukumnya ya, berlebihan, buang-buang air. Ya. Harus tahu kita cara. Caranya, sunnahnya seperti ini ya. Kita tampung air di tangan sini, kemudian kita alirkan. Nah, kita satu begitu. Ya. Ambil lagi, tampung. Ini harus latihannya memang. Ya, sunnah caranya itu. Nah, ini satu. Ya, jadi salah-salah itu. Ya. Ini kan kita makruh ya, menyerupai agama yang lain Islam ya. Ini menyalatinya. Ya. Yang kiri juga bisa. Nah, alirkan. Nah, begitu menyalat-nyalatinya. Ya. Saya itu latihan juga lama ya. Saya pertama nggak tahu cara sunnah itu ya asal foto aja. Video sih ada beberapa momen kan. Caranya pun kita bagus dengan cara sunnah, salah ya. Kemudian yang keempat, mashu syai'in minar rasi. Nah, menyapu sebagian daripada kepala. Ini menurut Imam Syafi'i wajibnya. Yang penting ada basah di kepala sini ya. Misalnya rambut kita nih, tumbuh di pas kepala, sudah itu. Ya, itu sah. Cuma sunnahnya kita menyapu semuanya. Kalau kami dipakaikan kemarin, dilajarinya begini ya. 3 ini untuk kepala, 2 ini untuk telinga. Ya. Nah, kita ambil air begini, kan basah semua nih kan. 3 ini untuk kepala, begitu. Ya. Kita itu yang kepala ini ya, supaya airnya tetap awal dulu baru untuk tulisan. Ini sudah. 3 untuk kepala, ya kan?
heran ya kan. Nah kita ini di akhirat nanti dikenal oleh Rasulullah melalui Rasulullah. Ya. Rasulullah yang berdarah mereka mengenal dalam Islam ini, ya kan? Makin sering dia bermusuh, maka semakin terang cahayanya. Maksudnya kita disuruh sering batal pagi meninggal dalam keadaan insyaallah syahid. Jadi syahid. Yang sering-sering dalam keadaan, ya kan? Habis subuh, alhamdulillah dan rumah ada pada salat pertama sore kan? Itu lagi begitu maksudnya. Lalu keluar salat sunat dan jalan subuh tidur lagi, ya kan? Kita tiduran, habis tidur asar lagi. Habis asar kerja kita masih ada wudhu, maghrib ini hebatnya Allah menjaga kita supaya tidak wudhu. Kan? Isya nanti kelamaan baru subuh, Allah kasih lagi tahajud supaya kita wudhu lagi. Jangan sampai kita aneh tidak tahu surat itu tadi, ya. Sampai karena jarang dipraktekkan di Indonesia, ya. Tahunya kita urut-urut ini. Nah, ya. Makanya ada seluruh video, ya. Orang Indonesia ini bikin heran orang dunia jadi tontonan di akhirat. Kenapa? Kalau udah begini. Ya kan bikin heran orang Arab, orang sama siapa bingung gitu. Di akhirat nanti cahayanya segini, kayak sentral gitu. Ada kemarin itu. Tidak ada semua yang Indonesia dengan sama. Ya kan? Kalau kita umumnya begini, Allah berkata. Jadi saya aja sering dilihat orang. Ya kan, rumahnya bahasa semua. Kalau Imam Malik kan saya di bahasa semua. Kalau Imam Syafi'i semua bahasa semua. Ya, yang penting dua ini yang kena apa supaya airnya tetap sama ya. Ini kalau mau mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, ya, rumahnya kan buat Imam Syafi'i mendahulukan kanan daripada yang kiri. Ya. Yang kalau melihat tidak seperti itu, ya. Aliran terutama banyak yang baru tahu. Banyak yang baru tahu. Tahunya itu kita dari kemudian. Ada yang hidupnya, itu nggak sah itu hidupnya. Kalau kita nama yang hidup saja itu hidupnya nggak sah. Atau perempuan rambutnya panjang misalnya kan, panjang. Nah itu nggak sedikit karena di luar kepala. Tapi kalau rambut yang masih di dalam kepala besar, misalnya rambut ini, nah kalau di luar kepala itu nggak saya, jadi panjang, itu membasuh sebagian daripada kepala. Membasuh rambutnya kasihan orang yang dulu ya kan dulu sadar dalam bukan sebagian kepala ya. Itu yang keempat. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki ya. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki yang namanya kaki sampai mata kaki. Kalau terlalu berlebihan sampai ke sini, sampai ke atas, sampai ke sini, ya. Kalau sampai sini aja bisa ya, nggak sah. Kan sering orang berbohong itu nggak sah. Ya, kita perhatikan hari itu orang yang nggak mau dengan majelis saling kadang-kadang asal berdua itu. Mengatakan saya orang Islam aja, oh itu enggak yang saya dari masyarakat, ya. Nah, perhatikannya ada lubang di sini, ya, lubang di belakang mata kaki itu ada lubang itu sering nggak basah. Ya orang yang dulu nggak basah di mata kaki belakang mata kaki nanti, maka disitulah nanti dikatakan ya tempat kaki teratas yang jilat. Akhirnya jatuh dari jembatan. Ini pentingnya.
kaki ketika yang pertama, ya. Itu juga ketika mencuci tangan sampai ke atas siku, ya kan? Sering orang nggak basah, berarti kalau ibu mati, lain ayam, sering itu nggak basah, ini kering. Apalagi orang pakai baju kaos yang sempit, kadang-kadang masih ya narik ke ibu-ibu. Kenapa pakai baju kaos tanah panjang itu? Awas-awas dia narik dari itu. Kasihan. Dan ini tadi wajib sampai ke 2 siku basah. Rahasia yang sering orang kan di belakang siku sama di lubang di belakang mata itu yang sering yang basah dan umumnya basah. Dan insya Allah itu pasti basah. Dalam fikih ini tidak ada kira-kira pasti, ya kan? Ini hadirin. Intinya kita sama-sama dalam ini belajar supaya pas dulu kita. Yang ngira-ngira, yang lihat-lihat. Yang keenam adalah berturukan akar ibu berturukan. Karena nanti ulu kaki dua jadi kalau bukan, bukan saja. Turutan dari wajah, anak, kepala, barukan. Kemudian ketika bahas wajah, kita akan dua. Baru tangan ketiga, empat kepala, kelima kaki, dalam berurutan tertinggi. Jadi ada sekalian. Ada di sini dijelaskan paslon niatnya waktu syai mukarinan ini wa ma'ala al-qudwatal biasa bahwa ibadahnya awal wajib sunnah wajib. Yang dinamakan niat di sini maksudnya adalah menyengaja mengerjakan sesuatu, sengaja berburu, gitu. Sengaja berburu. Juga niat sengaja aku puasa, ya kan? Yang berurutan apa? Bersamaan dengan perbuatan itu ketika berburu, ketika sholat, ketika ya. Kecuali puasa, nah ini kan iringan dia ya kan. Nah niat puasa itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar niatnya yang wajib, puasa wajib ya. Jadi boleh kita maghrib Ramadan itu sudah niat batasnya sampai terbit matahari, terbit fajar ya kan, terbit fajar itu batasnya niat puasa. Beda dengan langsung saat itu bertepatan bersama dengan waktu pelaksanaan wudhu tersebutnya. Sama niat memandikan mayat, itu kita nggak wajib, sunnah saja kita meniatkan. Ya. Kalau mayatnya juga dia nggak wajib mandi sendiri. Ya. Harus orang lain yang memandikan, ya kan? Ya. Ini ada yang dia. Itu yang perbedaan niat yang tidak bertepatan dengan pelaksanaan. Dan melepaskan niat yang kayak bahasa Arabnya sholli, farda, isyari, arbana, hati, mustaqbilan, hidati, dan mamaman, billah, itu namanya lapas niat. Kalimat niat. Bukan niat itu untuk memudahkan hati kita konsen aja, ya. Bahwa kita ini sedang sholat maghrib yang namanya niat itu hadir, ya kan? Yang kita namain perwuduan, nah itu kan lapas niat, kalimat niat, ya. Sedangkan yang namanya niat itu kata-kata di hati kita itu, ya. Kita berwudu ya, kita berwudu, kita karena Allah. Ya, kita sengaja berwudu karena Allah. Itu yang namanya niat yang tadi. Kalau menurut Imam Syafi'i tadi, kalau kita sedang berniat biasa, harus berniat. Dia ada 6 perkara rukun
Syarat-syarat wudhu ada 10 masyarakat al-Islam. Yang pertama, yang berwudhu ini orang Islam, baru sah wudhunya kan. Kalau muslim juga apa yang biasa yang biasa. Kemudian yang kedua, watak Yesus, majis, majis. Majis ini anak-anak yang sudah bisa hidup mandiri mengerti mana kiri, mana kanan, ya kan? Mana kongen, mana terapi. Oleh karena itu makannya kadang-kadang kalau di terapi makannya juga itu majis. Yang kecil-kecil itu kan nyambung aja dimakan ya, belum majis. Bisa jadi sendiri. Supaya ulama mengatakan anak-anak yang majis masuk tamyiz, yaitu yang berumur 7 tahun Hijriah, kita 6 tahun Masehi, kelas 1 SD, mulai semangat. Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sekarang yang bermain dia betul, ya kan? Tapi kalau yang belum majis, dia balik. Belum majis, ya? Lama dia, Kok kadang belum majis, dia lari-lari gitu. Itu bedanya, ya. Jadi kebanyakan yang majis itu orang berumur 7 tahun. Kemudian syarat-syarat wudhu lagi anil air wanifas wa mayamnau sulmai al-basyarati, suci daripada hadas, ya, itu satu hadas besar, misalnya air, nifas, ya, itu baru satu. Ya kan, kalau orang lain itu yang nggak sah, nanti dia ada sebesar masih, ya kan, nggak sah. Kemudian, wa yang mau usulnya itu basyarati, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Nah ini syarat satu. Yang menghalangi air sampai ke kulit, misalnya sisikannya, sisikan nilai nggak sampai, bukan haluan, bukan gabung, bukan hormon itu. Kalau ada sisikan sudah masuk itu ya. Atau pilok itu udah masuk, ya. Atau lilin, ya kan? Tetesan lilin misalnya dulu, itu udah masuk. Ya. Kalau tato, nah itu lain cerita, ya kan? Atau itu kalau sudah terlanjur pada Allah saja lagi, dia ya kan, masalahnya serahkan kepada Allah. Ya nggak boleh, kita sudah paham bahwasanya tanpa tersebut kita apa, nah itu nggak boleh, ya. Kalau sudah terlanjur hijrah dia berobat, ya yang dia minum kita di masalah katanya suruh dia dulu, masalahnya serahkan kepada Allah, ya kan. Yang dibilang mandinya basah, ya kan kamar dia berobat, ya kan? Bumbunya nanti juga berkamar besarnya, ya. Kalau yang terlanjur seperti itu kasih dia harap, kasih harap. Lebih baik dia terkandung tapi sholat daripada terkandung sholat, kan? Yang lebih baik lagi dari datangnya sholatnya di jalan. Ini juga minyak goreng itu, ya. Misalnya kita bisa bubur, pijat, ada minyak goreng ya kan. Habis pijat langsung bubur, ya nggak masuk itu air, ya. Meleset ya kan, meleset, ya. Ini tahu juga kita ini syarat sahnya wudhu.
Atau kita menderes karet, ya kan? Deres karet. Itu kadang-kadang banyak gitu, karet nempel gitu kan? Orang menderes karet, menggurih, ya. Ini ada di jauh. Kalau ada nempel karet di sini, hebatnya kadang-kadang iblis itu waktu kita buku nggak kelihatan itu karetnya. Pas sudah selesai, banyak ternyata karet di tangannya. Orang yang tanya di sini tidak apa-apa sih, nggak ada urusan gue kan. Di tangan, di kaki, ya. Ada lagi lempar awam. Nah, lempar awam itu nggak masalah juga. Al-Teko itu nggak masalah juga. Tapi mantan kecil Teko itu nggak masalah sekali. Ya kan? Banyak kan? Lain kalau kena ajar yang masuk nggak apa-apa. Lain kotak yang kembali itu nggak masuk. Ya, kotaknya kayak cek itu. Kalau kena itu masih masuk. Kalau kotak yang kembali itu nggak masuk. OSN begitu ya. Ini di antara syarat sah wudhu. Kita habis pijat, pakai minyak goreng sama yang sendiri, ajar ke tempat langsung keluar ya. Padahal nggak sah. Cuci dulu pakai sabun, ya kan? Pakai sabun mulai gaul, cuci dulu. Setelah apa? Agak kasar galikin lagi ya kan? Itu insya Allah sah semua. Ya, sah. Kalau berarti kalau pijat, berarti kalau sah sholat kan? Ini di antara syarat sah. Mungkin ada wajib semua tahu, ya kan? Asal berdua, ya kan? Syarat-syaratnya kita tidak tahu. Pentingnya kita bikin bisa seperti banyak ya teman-teman. Kita mau sampai mustahil juga ya. Bikinlah tempat kita belajar ilmu fikih. Mengawasi pimpinan yang mendukung ya kan, karena pimpinan itu berubah-ubah namanya ya kan, ada yang semangat dalam ngaji, ada yang akhirnya kita selesai ini betul berkah kesempatan kita belajar ya, pada mungkin memikirkan keluarga apa tidak saya, nah kesempatan kita belajar, karena belajar ilmu ini wajib sejak kita digoyang sampai ke yang tahan. Kemudian dan wala yaka'u madwi ma yughayyiru ma'a. Dan adalah di anggota tubuh kita itu yang mau dikenakan air wudhu itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Ya. Misalnya apa ya? Enak atau apa ya? Yang luntur gitu kesumba ya. Ketika kita wudhu, tiba-tiba air yang tadinya tetap putih berubah jadi air kesumba. Nah itu nggak boleh juga. Hilangkan dulu kesumbanya, ya. Nah, hilangkan dulu. Kira-kira merubah air tadinya. Baru kita berwudhu. Wal ma'u tahuru, dan kita menggunakan air yang suci. Ada bab menjelaskan air yang suci dan mensucikan itu apa? Itu ada. Ya. Jangan selalu nanti pakai air itu misalnya, pakai air jade, pakai jamu kunyit misalnya supaya keren, itu nggak sah. Nanti ada air yang suci dan mensucikan, ada terang. Baru turun terusnya kecuali kita yang mengusul dan ada keperluan penting banget. Kemudian dengan air yang suci dan mensucikan, tidak ada yang menghalangi sebanyak air tertutup seperti getah dan sebagainya. Sudah kita tahu syarat sah daripada ini yang penting banget. Apa aja tentang biasanya yang begitu aja ya.
Itu ada syarat wudhu yang harus kita tahu. Pertama Islam, yang kedua mumayyiz, bersih daripada hadas besar dan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air yang kurir, dan hendaklah tidak ada di dalam anggota wudhu yang bisa merubah air, dan mengetahui dengan patutnya wudhu. Dan menggunakan air yang suci mensucikan. Ya, makanya syarat sah. Kemudian bab yang berikutnya, yang membatalkan wudhu. Batal wudhu sedikit aja. Orang kalau nggak tahu bingung yang batal wudhu berapa? Tahu deh berapa ya? Ada perkara yang batal. Kadang-kadang kalau kemarinnya dia jalan tiba-tiba kepegang hijab, kepegang hijab. Jadi kalau sudah aku batal dengan apa? Hijab katanya. Ketika hijab dikiranya batal, ya. Atau kepegang potongan hijab bisa batal juga. Ya. Yang batal itu di sini jelaskan tentang perkara saja, ya, 4 perkara. Yang pertama, al-kharij min hadis sabilaini min dukulit al-dukulit Raihim al-Girihi illal mani. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan yang kotor, ya. 1 dan 2. Ini kalimat yang halus, ya kan? 1 itu buang air kecil, 2 itu buang air besar, ya kan? Setiap orang buang air kecil belum dia buang air besar. Tapi setiap orang buang air besar pasti buang air kecil. Kamu kan juga bisa gitu. Kamu silakan aja ya. Mau buang air besar di atas tilam saya, asal jangan buang air kecil. Ayo problem. Kita kasih dulu. Gak bisa. Banyak kan pasti buang air kecil. Kayak kita makan, insya Allah kadang-kadang pasti minum, ya kan? Tapi kalau minum belum kita makan. Kita sama. Ya. Jadi untuk halusnya kalimat kita di banyak yang kemudian di masjid ini, buang air kecil kita bilang 1, buang air besar kita bilang 2. Ya. Kalau tes next saya akan pakai 1 juga. Apa yang paham? Apa yang yang kedua dia subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kita jemaah dan orang musik kadang-kadang ketawa gitu. Nah itu bab 1 dan 2 ya. Baik itu keluar angin atau keluar air atau keluar kotoran, itu membatalkan wudhu. Ya. Kalau kasarnya tentu daging berak halusnya buang angin, buang air kecil atau buang air besar itu membatalkan. Batal wudhu. Buang angin misalnya nggak bunyi, nggak bau, kaki buang angin tetap aja batal. Kita jangan melaksanya saja, tetap aja batal. Ya kan? Bunyi nggak bunyi, nggak bau, yang penting buang angin batal. Hanya demikian. Itu juga buang air besar, buang air kecil itu membatalkan. Ini Anda yang mengatakan kecuali orang yang keluar mati, ya. Ini kan ada batal punya, cuma dia agak besar, ya kan? Mati wajib, ya.
Yang kedua, zawal akti binau bin ajirihi illa namaka ini makanan bin abdi. Ini penting kita dengarkan ya. Ini jarang, ini sering ini pelanggar orang. Apalagi waktu khutbah Jumat ini sering ini orang batal, tapi dia langsung sama firman. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilang akal dengan sebab tidur atau selain tidur pingsan misalnya atau gila, ya kan? Kecuali tidurnya orang yang duduk yang tempat duduknya tidak terangkat dari lantai. Nah, ini nggak batal. Duduk bersilapnya. Kalau kita di sini jangan bisa batal ini. Ubah itu, ubah. Ini masih keras, makin nahan dia. Apalagi di sini makin nahan. Ya, di duduk kayak gitu. Nah, kalau kira-kira masih keras ini, masih nggak batal ini, nggak batal ya, masih keras. Kalau yang itu di bawah di sofa atau di alga. Kalau kita duduk di sofa terus kayak gini, ya kan? Ya. Kalau kita duduk berjuta itu sudah batal. Ya. Kalau kita duduk, maaf ya, nah begini, batal ya. Ini benar-benar melengkap, ya, melengkap di lantai. Jalan aja. Biar sampai ke Amerika dia nggak batal. Nah, karena nggak bergerak pasnya. Nah, kecuali kita yang begini, tiba-tiba, nah begini ya, nah itu batal. Batal. Atau kita nyender, nah itu batal. Jadi tidur nyender gitu, batal. Terangkat di bagian depan, ya kan? Jadi terjumpa ya kan? Nah, kayak di mobil ya. Nah, itu bahasa berarti. Nah, tapi kalau kita cuma begini, jangan buat bahasa. Ya, kalau cuma begini kan nggak tidur, ya kan? Kalau emang hilang, nggak tidur. Ya, misalnya kita merasakan, ya kan? Kira-kira rasa hilang, mending tidur. Tapi kalau timbul luar sos itu mending buka aja ya. Karena saya juga sering gitu kan. Yang sering kayak dengan siap-siap. Mampu di sebagainya. Cuma dalam perjalanan antara aku dan tidak was-was itu kan. Karena dalam jam itu puasa di simpangan itu kan lainnya gitu kan. Jadi data ini dulu aja. Dulu ya was-was itu. Apalagi kalau berbalik itu tidurlah selesai. Kemarin saya nikah di daerah mana Pak? Daerah Pasar, daerah NTB, daerah NTB. Memang sebagian ada imam yang lain mengatakan tidur yang nyenyak, nah itu batal juga. Ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i yang penting untuk pantat provinnya dan terangkat, walaupun nyenyak mau keluar terus sudah. Nah kecuali buang anginnya kedengaran dana itu walaupun dia nggak terangkat. Saya pernah sholat Jumat di Banjarbaru ya. Itu di dekat samping saya nyari dia bola itu, karena sakit minyak ada dia. Oh begitu ya, orang melihat saya. Ya udah baru ya, kalau dia sudah nggak percaya kita sendiri, ya kan? Ini kalau ada yang ngasih tahu, yang nyerama kita, kecuali nggak dikasih tahu itu masalah. Kita tidur di masjid, kita khotbah Jumat kan paling enak tidur juga kan. Buang angin kita kedengaran teman, ada yang kasih tahu. Ya udah, ngalamin kita. Karena saya ngalamin ini, kayaknya dia. Nggak ada orang gitu ya kan. Orang orang gitu. Kita tahu aja waktu kita tahu ya. Ya, di pas kemudian yang kedua lagi orang sebelumnya jelas penjelasan kita ya kan tentang itu yang kedua kalau berubah walaupun gitu udah posisi kita berbalik kalau dulu walaupun kita ngiler walaupun kita mau tapi nggak terangkat ini posisi bagus itu
sama tapi kalau kita mau hubungan kalau terdesak itu nggak kecuali tadi buang angin teman-teman dikasih tahu jangan ngene itu DNTB kemarin saya etika sama orang-orang TB ya berubahnya kita pas dia yang dulu itu dia tidur kan orang benar kan sebentar aja orang bangun deh jadi pas mau ngomong saya pak dulu pak itu berbalik enggak aja nyenyak itu saya mau belajar majelis itu nggak tahu dia di sini syaratnya tidur yang tidak batal itu apa ya syaratnya dan posisi pantat kita ini nggak terangkat kalau kita duduk tapi terangkat nah ini terangkat ya kan ini yang terangkat wah itu kan terangkat tuh batal gitu aja. Kalau kita nyender ke sebelah sini misalnya kan yang perempuan nggak mengangkat begitu nggak batal ya kan tapi kalau kita terangkat ini batal ya. Namanya insyaallah yang ketiga ketika masyarakat rajin wakatin sabirain ajnabiyin min ghairi hailin bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya yang sudah dewasa. Dalam kitab Bajur itu yang dikatakan batal itu anak-anak misalnya perempuan 5 tahun ke atas ya 5 tahun ke atas itu batal ya kalau 5 tahun ke bawah kita semua kan batal. Saya kalau salaman sama anak-anak kelas SD itu udah gugur SD kan kebanyakan itu 6 tahun belum ya minggu dulu aja gitu ya 5 tahun ke atas dua aja gitu 5 tahun ke bawah nggak batal masih belum dewasa besar min gairi ain tanpa alas langsung kulit dengan kulit nah kecuali kita nyentuh gigi nyentuh rambut nyentuh kuku itu nggak ada aman sama istri misalnya kita sentuh gigi misalnya kan nggak masalah nggak masalah kena besinya nggak masalah kena bibir apa gitu kan kita mulai rambut istri kita ya enggak ada asalnya istri orang mulai jadi yang bukan yang namanya mulai itu ibu kita adik kita kakak kita ponakan kita cucu kita mertua kita itu kan jadi mulai artinya kalau tersentuh nggak salah tua walaupun kita sudah cerai misalnya tetap aja kalau sudah kita gauli istri kita tetap kita nggak boleh kita udah haram menikah dengan dia sudah kita gauli istri kecuali istri belum kita gauli nah itu batal kita minta dua tapi kalau sudah digauli itu nggak batal kita haram menikah dengan kemudian kalau ipar batal ya kalau ipar boleh menikah ya yang terakhir yang membatalkan wudu masuk kuburir adami awalakati kuburih ibat merahati awalku menasadi asadi nah terakhir yang membatalkan wudu adalah menyentuh kubul manusia ya hal kata kubul itu ya bahasanya ini maaf ini majelis mulia ini tidak prokananya ya misalnya kita punya anak kan sering kita cucikan itu dia mungkin nah kalau kita pegang wilayah yang kalau bahasa Banjar itu yang kerucut seribunya itu ya mantapnya itu kerucut seribunya itu ini bahasa Banjar ya supaya memahami lubang lumpurnya itu batal dengan telapak tangan kita ya telapak tangan kalau dengan ini nggak batal ya
Kalau kita menyentuh kemaluan juga, ya kan? Dengan telapak tangan itu batal, ya. Jadi menyentuh kubur itu batal, menyentuh tubuh juga batal. Kubur itu bagian yang tadi itu, ya, lubang keluar kotoran itu. Kubur itu ya kemaluan kita, laki-laki, kemaluan laki-laki, perempuan itu batal, bukan dengan telapak tangan, kasih telapak tangan. Kalau dengan belakangnya itu, misalnya kita batal, tapi kalau pakai ini batal, ya. Kalau orang buang air kecil pun katanya, ya, buang air kecil, ya, kan pakai ini, pakai batal nggak boleh, ya batal lah karena kecilnya. Walaupun dia megangnya pakai begini, ini, batal nggak? Ya batal karena kecilnya, karena nggak bukan itu. Alhamdulillah akhirnya hari ini kita dapat 3 bab, ya. Yang pertama rukun wudu, yang kedua syarat sah wudu, yang ketiga yang membatalkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ya. Bisa dijawab, dijawabkan. Masih jelas saya menjawabnya. Ya. Nanti ini nggak boleh kita sembarang jawab, ya kan? Gara-gara gengsi, pikiran nggak tahu, akhirnya sembarang jawab. Karena ada juga yang kayak gitu, ya kan? Pikiran nggak tahu, akhirnya sembarang jawab. Nggak boleh, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, laki-laki boleh lewat HP, ibu-ibu boleh lewat kertas, ya. Atau nanti saat kita ngobrol atau santai mau bertanya silakan, ya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau bisa saya jawab, dulu carikan dalil-dalilnya, nanti 2 pertanyaan baru dijawab. Insyaallah, ya. Jadi berbicara pelajaran, nanti masalah dulu, salah satu dan yang membatalkan. Insyaallah yang kita akan belajar sunnah berwudu dan makruh dalam dan apa yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Insyaallah, ya. Allah memberikan kita yang panjang, memberikan kita yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala amin, ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.